Yang membuatku heran, kadang ketika kita mencari hantu di satu tempat, seringkali justru tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu yang kualami. Beberapa kali aku mengunjungi tempat-tempat yang memang seram, gelap, terbengkalai bersama teman-temanku untuk sekedar menguji nyali. Namun hasilnya, aku tidak melihat apa-apa. Untuk pribadiku sendiri, ya mungkin temanku yang lain merasakannya. Bahkan ada yang melihat sekelebat. Sedang aku bisa dibilang tidak pernah melihatnya. Sampai hal yang tidak terduga terjadi. Justru tidak perlu tempat yang gelap dan terbengkalai untuk bisa bertemu dengan mereka. Bahkan di kamar kita sendiri yang sehari-hari kita tempati. Di sanalah aku bertemu dengan satu sosok yang sampai saat ini menjadi mimpi burukku. Namaku Dion. Setelah lulus, aku melamar ke beberapa kantor untuk mencari pekerjaan. Selagi menunggu panggilan dari kantor-kantor yang kutuju, kadang saking luangnya waktuku, aku menghabiskan dengan hal-hal yang tidak penting. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, hal itu dilakukan lebih ke mengisi kekosongan waktu saja daripada bosan. Namun hasilnya nihil. Sampai satu malam, ketika itu Bandung sedang turun hujan deras, dan kuingat itu malam Jumat Kliwon, aku sedang berada di kosanku. Kosanku berada di daerah yang cukup padat, karena dekat kampus dan bisa dibilang jam 12 malam lewat pun, kondisi jalanannya masih ramai, namun memang kosanku agak masuk ke dalam gang. Hari itu, aku berada di kosan tidak kemana-mana, sampai notifikasi handphoneku berbunyi. Ternyata dari grup teman-temanku, mereka bilang hari Kamis ini malam Jumat Kliwon. Harusnya kita keluar dan cari tempat seram buat explore ala-ala. Tapi karena hujan sangat deras saat itu ya, mau bagaimana lagi? Sampai temanku mengirimkan sebuah postingan dari sosial media. Sebuah postingan bergambar pocong. Lalu ada tulisan yang ada di bawah gambar itu. Aku pun membacanya dalam hati. Setelah ku baca, lalu ku lihat captionnya, katanya itu mantra pemanggil pocong. Ya elah, hari gini masih aja ngeprank. Grup pun ramai. Aku pun mengetik kepada temanku itu. Gue tadi baca mantranya. Kena di gue. Nanti gue kabarin kalau beneran datang pocongnya. Setelah ku kirimkan pesan itu, tiba-tiba suara petir menggelegar sangat keras, membuat lampu kamar kosanku tiba-tiba mati. Aduh, pasti ada yang kena nih. Jadi mati listrik. Aku coba buka pintu kamar kosan, dan kulihat semuanya gelap. Lalu kututup kembali pintunya, sudah mulai mencari lilin di laci lemari. Setelah itu kunyalakan lilinnya, hingga pencahayaan di kamarku itu hanya satu buah lilin. Jujur, saat itu aku agak sedikit kaget. Momennya bisa pas sekali. Ketika itu, sialnya, handphoneku pun baterainya tinggal 10%. Dan akhirnya, tidak ada yang bisa kumainkan. Aku hanya tiduran di atas tempat tidur, ditemani suara derasnya hujan, sampai tok, tok, tok. Sepertinya ada yang mengetuk pintu kamarku. Tapi ketukannya kok aneh ya, seperti tidak bertenaga. Aku pun bertanya, siapa? Aku sempat melihat jam dari handphone, ketika itu sudah hampir jam 11 malam. Aku beranjak dari tempat tidur menuju ke arah pintu. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara deras hujan yang makin terdengar, juga gemuruh petir. Setelah itu aku pun lalu menutup pintu. Namun ketika aku menutup pintu, angin dingin terasa berembus masuk ke kamarku. Dan hal itu membuat lilin di kamarku mati. Jadi kondisi kamarku menjadi sangat gelap. Dan aku tidak membawa handphone karena aku tinggalkan di atas tempat tidur. Aku mulai meraba-raba untuk mencari korek api. Kayaknya itu korek ada di karpet dekat tempat tidur deh. Aku mulai meraba-raba ke arah lantai. Karpetku itu sebelahan persis dengan tempat tidur. Dan tempat tidur kosanku ini gak pakai ranjang. Jadi dari kasur langsung ke karpet.
Aku terus meraba dalam gelap sambil ku ingat-ingat. Dan ketika itu aku menyentuh sesuatu seperti kain, namun teksturnya agak keras, seperti bukan spray, karpet, atau bahkan selimutku. Ini apaan ya? Aku cuma merabanya lagi dan coba menekan-nekannya. Tapi aku seperti menekan sesuatu yang terasa seperti tubuh seseorang. Langsung buru-buru aku tarik lenganku. Aku terus mencari korek. Setelah berhasil ku dapat, aku pun mulai menyalakannya. Tetapi begitu ku nyalakan korek dan ruangan lumayan bercahaya, seketika itu kulihat di atas tempat tidurku ada yang berbaring, terbalut kain putih lusuh, dibalut menyerupai pocong dengan wajahnya yang terlihat gosong, dengan bola matanya yang putih dan mulutnya yang menganga. Ya, pocong itu dengan jelas berbaring di atas tempat tidurku. Astaghfirullahalazim. Buru-buru aku matikan koreknya dan membiarkan suasana menjadi gelap kembali. Bulu kuduku merinding. Kini aku merangkak berusaha keluar dari kamarku menuju pintu depan. Begitu sampai di pintu depan, terdengar ketukan lagi dari arah pintu. Rasanya aku tahu yang mengetuk itu pasti sosok yang sama dan mengetuk dengan kepalanya. Aku langsung berdoa dalam hati. Aku terus berdoa agar sosok itu hilang. Bunyi getukan dan raungan terdengar meruak di kamarku. Sesaat kemudian lampu kamarku kembali menyala dan kulihat di atas tempat tidurku sudah tidak ada siapa-siapa. Alhamdulillah. Namun, spray kasurku terlihat seperti ada kotoran taman yang berceceran di atas tempat tidurku itu. Lalu aku mengatur napasku, mencoba untuk tidak percaya apa yang kulihat barusan, tapi itu ternyata benar ada. Entahlah apa mungkin karena mantra itu, atau hanyalah sebuah mitos, atau memang ucapanku yang membuat ada yang terpanggil ke kamarku. Dan ditambah malam itu malam Jumat Kliwon.